Saka 1206 atau bertepatan dengan tahun 1284 Masehi. Kekuasaan Prabu Kertanegara mencapai puncaknya ketika pasukannya yang terkenal gagah berani itu mampu menaklukkan kerajaan Guru, Bakulapura, Pahang, kerajaan Sunda, dan Madura. Dan keinginannya menaklukkan Swarna Bumi pun terlaksana dengan paripurna berkat kegigihan para senopati dan panglima-panglima perangnya yang gagah berani. Dalam ekspedisi ke Swarna Bumi, kedua menantu Prabu Kertanegara, Dyah Wijaya dan Arda Raja, ikut mengambil perang. Sebagai tanda kemenangan Singasari atas Swarna Bumi, didirikan patung Amogapasa dengan prasasti peringatan atas nama Prabu Kertanegara. Pasukan yang menang perang itu pulang dengan kepala tengadah, penuh kebanggaan, dan rakyat pun mengeluh-elukan mereka. Prasasti Camunda itu sebagai tanda terima kasihku kepada prajurit-prajuritku yang dengan gilang gemilang merambah mancanagari dengan kapal-kapal samudranya yang perkasa. Kalian menjadi saksi bahwa Singasari bukan cuma tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, tapi sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain sampai jauh ke seberang sana. Negeri Pahang, Bakulapura, Sunda, dan Madura semua bertekuk lutut ke bawah duli Singasari. Arda Raja, dan kau Dyah Wijaya. Daulat Ayahanda Prabu. Daulat Ayahanda Prabu. Kalian berdua aku tugaskan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Aku tidak mau ada yang tercecer. Semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Jangan sampai ada yang alpa. Karena masalah ini akan digunakan oleh musuh-musuhku, semacam Ramapati, untuk merongrong kewibawaanku. Daulat Ayahanda Prabu, Ananda akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Begini Paman Perdana Raja. Gusti Prabu menginginkan siapapun yang berjasa pada kemegahan Singosari
harus diberi penghargaan. Ada satu orang yang terlupa diundang, yang sebenarnya tidak kecil jasanya. Hamba siap menjemputnya, Raden. Namanya Empu Hanggareksa, dari desa Kurawan. Dari tangan beliaulah senjata-senjata ampuh prajurit Singosari, yang kehebatannya sudah teruji di setiap medan pertempuran. Undang beliau pada bulan Badrapala ke keraton, untuk menerima anugerah dari Sang Prabu bersama-sama perwira dan para senopati. Hamba siap berangkat, Raden. Kamu yang merobohkan pohon ini? Jelas. Kenapa? Ini kan mengganggu orang yang mau lewat. Kami mau merampok kalian dengan cara baik-baik. Merampok dengan baik-baik? Ngomongan apa itu? Kalian harus membayar 20 ringgit tiap-tiap orang kalau mau meneruskan perjalanan ini. Kurang ajar. Kalian tahu siapa kami? Siapa yang tidak kenal prajurit Kertanegara? Pakaian serba mewah dan pasti banyak uang. Hah? Kurang ajar. Kurang ajar. Biar aku yang bereskan. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari. Berarti, berani melawan kerajaan. Itu kesalahan besar. Setiap kesalahan harus dihukum. Ampuni kami, Tuan. Ampuni kami. Jangan, Tuan. Jangan. Kalian mau apakan mereka? Mereka akan kupotong tangannya. Karena berani merampok kesatria Singasari. Kenapa tidak kalian tanyakan? Kenapa mereka jadi perampok? Saya harap Tuan jangan ikut campur. Aku memang paling suka ikut campur pada manusia-manusia sok jago macam kalian.
Jarawaha, Gangadara, kemari. Tidak usah meladeni mereka. Tugas kita jauh lebih penting dari sekedar meladeni orang-orang yang tidak genah itu. Ayo jalan. Justru saya orang yang paling genah dan jelas. Perkenalkan, saya Empu Tong Bajil. Dan ini... Aku Dewi Sambi. Cepat catat dalam ingatan kalian. Catat. Kalau kalian masih kurang puas, Puas? aku akan meladeni nafsu berkelahimu sampai Nafsu. tuntas. Tuh, dia di sana. Dia sedang menunggumu. Aku tinggal ya. Ah, aku malu. Kenapa harus malu? Alasanku apa? Melihat pelangi. Kau kenal dengan Kamandanu. Karena kalian mempunyai kesukaan yang sama. Melihat pelangi. Ya sudah. Tapi kamu tunggu di sana ya. Kalau mau lihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Palastri, di mana Narirati? Aku tidak tahu. Aku juga sedang cari dia. Bohong. Tadi aku lihat kalian berjalan di dekat batas desa. Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dia menemui Kamandanu. Aku tidak tahu. Dasar pembohong. Mereka berada di candi, kan? Ayo jawab. Kami sudah bersahabat sejak kecil. Bapaknya kepala desa di Manguntur. Tapi, sepertinya dia mencintaimu. Aku tidak pernah suka kelakuannya. Sok mengandalkan kekayaan orang tua. Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur. Apakah dia pernah mengganggumu? Pernah. Dangdut. Tidak usah takut. Kamandanu, lancang kau berani membawa kekasihku. Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Manguntur. Yang pernah mau berbuat keji, memperkosa seorang gadis suci. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Kakang, jangan ladeni Kakang. Dia licik. Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran.
Ayo, Kamandanu. Bunuh kau! Sudah, Kakang. Sudah. Jangan teruskan lagi. Tunggu, Kamandanu. Persoalan kita tidak cuma sampai di sini. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal. Sebenarnya, tanpa mendapat penghargaan sekalipun, saya akan tetap mengabdi kepada Sang Prabu dengan membuat persenjataan yang lebih hebat lagi. Itulah kearifan raja kita. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Jadi nanti pada bulan Badrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu bersama dengan para senopati dan semua prajurit yang berjasa. Kadang-kadang seperti mimpi. Orang desa seperti saya mendapat penghargaan dari raja.